Santini Jebret Media Awards 2023 dari kami untuk Anda. Peraih penghargaan pengamat olahraga terfavorit adalah Justinus Laksana. Jadi untuk pertama kali ada award khusus buat komentator bola dan komentator olahraga lainnya. Ini sangat penting bukan buat gue tapi buat generasi setelah ini. Tapi saya ikuti apa yang disampaikan oleh Justin, banyak benarnya. Saya ketemu sama Ricardo Kakak, panik saya ketemu dia pas salaman kayak kakak, Bibi apa kabar saya bilang. Respect untuk Santini Jebret Media Award 2023. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia, mengalahkan Regista karena sudah masuk ke kandang. Kami juga mengalahkan DPI, Jebret, kami juga mengalahkan Tata Kelola Sepak Bola Indonesia, kami mengalahkan Jastol. Kami juga lebih bagus daripada website PSSI. Dulu Om Kris kan sangat berprestasi di tinju ya. Jadi nggak main-main, rekornya 48 kali menang, 1 kali belajar, 22 kali KO. Ini buat semua teman-teman pegiat olahraga, karena saya percaya yang namanya setiap olahraga itu nggak ada yang namanya Superman, yang ada super team. Jadi nggak ada karena satu orang dia hebat, olahraga itu harus disupport oleh banyak orang. Special award malam hari ini sama-sama kita berikan untuk Kurnia Mega. Terima kasih Kurnia Mega, semoga kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Kita semua selalu support dan semoga kamu akan segera diberikan kesehatan. Bahwa kita selaku perwakilan pemerintah sangat mengapresiasi dan sangat senang diadakannya malam penganugerahan dan penghargaan bagi insan ekosistem olahraga. Sampai jumpa di Santini Jebret Awards 2024. Selamat siang para tamu undangan yang sudah hadir. Kami ucapkan selamat datang di Press Conference Santini Jebret Media Awards 2024. Dan seperti yang dikatakan tadi, ini adalah tahun kedua diadakannya Santini Jebret Media Awards 2024. Nah, program reguler tahunan apresiasi ini diadakan ya tentunya untuk mengapresiasi kepada para insan olahraga dan pegiat olahraga di Indonesia. Perkenalkan saya Nesa Novika dan saya Ina Rosalin. Dan baiklah, untuk para tamu undangan yang kami hormati, ini merupakan preskon kedua ya saat ini, di mana Jebret Media Award 2024 yang pastinya yang pertama sudah berlangsung pada tanggal 26 Agustus yang lalu. Dan pastinya ada beberapa perbedaan untuk acara pada hari ini. Dan sudah ada dari para nomini dan juga sponsor yang hadir. Betul, jadi tahun ini sudah ada beberapa penambahan nominasi Kak Ocha daripada dari tahun lalu 2023. Iya, tepat sekali. Tahun ini kita menambah beberapa nominasi baru dan memisahkan juga antara yang laki-laki dan perempuan. Jadi total tahun ini ada 21 nominasi yang tentunya akan dipilih oleh para voters. Ya, tepat sekali Nesa, dan juga pada acara puncaknya nanti pastinya akan diselenggarakan pada tanggal 26 September 2024 di Hotel JS Luansa. Santini Jebret Media Awards 2024 tentunya disponsori oleh Santini Group dan didukung oleh Aswata, Kombipar dan juga Bengkel Fast. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk para sponsor kita yang luar biasa. Dan selanjutnya hadirin yang kami hormati, nanti pada saat di acara puncaknya nih Nesa, ini ada sebuah hal yang sangat spesial di hari puncaknya, di mana akan ada persembahan spesial juga dari kolektor jersey Timnas Indonesia yang mau membuat mini museum jersey Timnas Indonesia. Wah, luar sekarang lagi happening banget ya untuk jersey. Jadi nanti kita lihat akan seperti apa. Tentunya pada penasaran semuanya Kak Ocha. Dan tentunya sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan menyambut dulu atau menyapa para tamu undangan VVIP kita yang sudah hadir. Yaitu ada dari para sponsor, lalu juga ada dari para nomini. Yang pertama kami ingin menyapa dari Santini Group. Selamat siang kami ucapkan kepada Ibu Monica Agustina. Halo Ibu, apa kabar?
Dan di sebelahnya juga kita sudah kedatangan Pak Novembri Kristianto. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Dan kemudian kami juga akan menyapa selamat datang dan juga selamat siang dari Aswata, Asuransi Wahana Tata. Selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Sony. Selamat siang Bapak, dan juga kami ucapkan selamat datang dan juga selamat siang kepada Ibu Dewi Setiawati. Selamat siang Ibu. Selanjutnya juga kita sudah kehadiran perwakilan dari Kombifar. Selamat siang dan selamat datang. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat datang dan juga selamat siang perwakilan dari Bengkel Fest, Bapak Tum. Selamat siang Bapak. Dan juga tidak ketinggalan sudah kehadiran juga all nominees dan juga rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya. Iya, boleh berikan tepuk tangan semuanya untuk Anda yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk membuka acara ini, Ocha, kita akan mengundang terlebih dahulu untuk speech atau pembukaan dari sponsor utama kita, Santini Group, yang akan memberikan sepatah dua patah kata. Langsung saja kami undang kepada Bapak Novembri Kristianto. Silakan Bapak. Jadi saya mewakili Santini Group, singkat saja ya Bapak Ibu. Kebetulan Santini Group juga memiliki klub sepak bola di salah satu negara di Eropa ya. Terus jadi saya mewakili Santini Group mengucapkan selamat dan juga semoga sukses untuk tahun kedua diadakannya Santini Jebret Media Award 2024. Kiranya event ini bisa menjadi sebuah event monumental untuk semua insan sepak bola dan juga olahraga ya di Indonesia. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Santini Jebret Media Award 2024. Terima kasih. Selanjutnya ini yang punya acara juga. Yang punya acara, yang punya warung ya. Kita akan mengundang bersama-sama. CEO Jebret Media. Iya, CEO Jebret Media, yaitu Bang Valentine Manjunta. Kami persilakan ke atas panggung. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam olahraga. Saya izin ada di pinggir sini, karena bagi saya yang termulia adalah para sponsor biar kelihatan yang ada di sini ya. Santini Group, tepuk tangan dulu untuk Santini Group. Hari ini diwakili oleh Bapak Novembri dan juga Ibu Monika. Selamat siang. Jadi saya berterima kasih bersama dengan Jebret Media dan juga seluruh insan olahraga sebenarnya kepada Santini Group. Mungkin baru terasa tahun-tahun ke depan kalau kita harus terima kasih sama Santini Group. Karena ini adalah perhelatan tahun kedua di mana kami bersepakat di dalam Jebret Media Group ini ingin meningkatkan harkat, martabat, dan harga dari para pelaku olahraga di Indonesia. Karena terlalu timpang harga orang olahraga sama entertainment. Karena katanya banyakkan olahraga itu udah mahal beli tayangannya. Untuk figur-figurnya jadinya harus menyesuaikan. Padahal sebenarnya figur-figur olahraga apalagi para atlet, pelatih, mereka sudah merelakan masa kanak-kanaknya, merelakan masa mudanya untuk berlatih, untuk berkeringat, untuk bisa meraih prestasi yang tentunya saat mereka telah raih prestasinya tentu perlu mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Untuk itu kita berikan tepukan tangan untuk para pelaku olahraga dan juga Pak Menpora tahun lalu bilang ekosistem maupun juga industri olahraga di Indonesia. Santini Group ada GeForce, ada Aki, ada juga air mineral, tapi nggak mineral itu ya, air nano ya. Kemudian juga ada penerangan lampu solar, kemudian juga ada ban ya, ada ban, ada juga ya hotel ini, makanya acaranya mewah bener ya karena ada di hotel grup sendiri di JS Luansa, tetap bayar tapi diskon karena kita harus di ekosistem ini harus saling membantu, nggak boleh gratisan ya kan, jadi kita harus saling support. Tapi tentu kalau nanti yang lain yang sewa di sini ya nggak sama kayak Jebret Media harganya. Milikilah hotel sendiri supaya dapat juga 50%. Dan ada Tranmere Rovers. Tranmere Rovers ini tim sepak bola Liga 2 atau Divisi 4 profesional di Liga Inggris. Sempat bareng sama Oxford, timnya Pak Erik dan juga Pak Anin.
Tapi waktu itu pas pandemi akhirnya kita ngedrop lagi, Oxfordnya naik. Jadi sekarang Oxford ada di championship dengan Marcelino-nya. Sementara itu Tranmere Rovers belum ada pemain Indonesianya. Tapi ya kita terbuka selama memang memenuhi requirements yang grup Santini ini strict dengan SOP. Jadi memang ya semua tergantung dari manajemen direksi yang ada di sana. Tapi kita nge-push terus kok. Ayo dong pemain Indonesia lah. Ada Muli, ada Gabriel Budi. Bisa masukin pemain itu. Ya kan, mungkin juga promotor ada Mas Arief. Nine Sport bisa bikin acara. Kita bangun ekosistemnya. Kita bangun industrinya karena tidak mungkin Jebret Media bikin semua divisi itu. Sehingga adanya Jebret Media Awards yang kedua ini untuk membangun ekosistem itu tadi supaya kita bisa sama-sama menggali kolam ini. Bukan hanya prestasi, bukan hanya lucu-lucuan saya tadi untuk naikin harga, tapi juga untuk prestasi dari olahraga Indonesia. Dan tepuk tangan boleh lah ya. Dan tentu saja saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk Asuransi Wahana Tata diwakili Pak Sony dan juga Ibu Dewi Setiawati. Ini juga tahun kedua mensupport. Terima kasih Bu untuk dukungannya. Saya dengar-dengar juga di sini masih banyak yang belum ada asuransi Bu. Ya jadi nanti tanggal 26 boleh dibawa Ibu semua perlengkapannya ya supaya kalau yang belum asuransi yang udah pindah lah ya ke Aswata ya kan. Jadi ini juga dukungannya terima kasih. Juga dari Kombifar, saya dengar hari ini tidak ada yang mewakili karena Kombifar sedang sibuk mempersiapkan Pro Golf Championship tanggal 15 hari Sabtu dan Golf Celebrity tanggal 14 bersama dengan Raffi, Gading dan lain-lain. Hadiahnya mobil itu. Jadi terima kasih untuk Kombifar dimanapun Anda berada. Saya kirimkan nanti ucapan saya tadi. Terus juga Bengkel Fast. Pak Tum terima kasih. Bengkel Fast ini bengkel untuk mobil, ban, dan keperluan aki Anda. Letaknya yang satu ada di kantor kami, di Setra Pancoran. Ada di Kelapa Gading dan ada di berapa lagi Pak? Palembang dan juga ada di Lampung. Jadi Bengkel Fast nanti tanggal 26 akan memberikan ratusan voucher. Di dalam goodie bag-nya. Kenapa nggak hari ini supaya 26 datang? Minimal itu vouchernya untuk bengkel satu goodie bag 3 juta. Ya, jadi kalau yang datang 200 orang ya 600 juta. Bercanda ya Pak, tapi kalau serius ya boleh. Ya, jadi itu dari Bengkel Fast juga saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman nomini yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan. Dari hari Sabtu sampai hari Senin, saya mengirim DM dan WhatsApp sendiri di tengah acara kedukaan di Bandung. Karena kalau yang ngirim itu tim talent saya, pasti responnya agak berbeda. Satu, ada budgetnya nggak? Kedua, emang wajib gue datang. Ketiga, emang Valen nggak bisa kirim sendiri? Jadi udah 2 tahun dan satu orang saya kirim itu 5 grafis. Jadi kalau ada 21 nomini kali 6 nomini 120, ya adalah 300 orang saya DM-in sama saya WhatsApp. Dan rata-rata merespon dan yang hadir di sini saya doakan rezekinya dilancarkan. Yang udah punya jodoh langgeng, yang belum punya jodoh diringankan dan dapat jodohnya. Yang AdSense-nya belum tinggi jadi tinggi AdSense-nya. Yang belum pernah dapat gelar jadi dapat gelar di sini. Yang memang pengen apapun pokoknya tercapai karena kehadiran rekan-rekan yang saya hormati dan saya cintai dan muliakan siang hari ini. Saya melihat yang bisa saya sebut ya, ada rekan-rekan senior yaitu Kakanda Hadi Ahai Gunawan, boleh tepuk tangan dulu untuk yang tadi malam membuat heboh karena doanya membuat Indonesia bisa meraih poin untuk yang kedua. Juga ada Kakanda Munial Sports Group, ada Muli
legenda agen. Mungkin sekarang dia sudah disusul oleh sebelahnya. Tapi tetap kita nggak bisa melupakan jasa beliau yang membawa Ronaldo ke Aceh pakai baju extra jos. Kalau bisa dimasukin masih bisa terbuka Pak Muli. Extra josnya Pak Muli masih ada 2 minggu. Tolong dimasukin Pak. Satu lagi boleh Pak. Siapa tahu Kopi Luwak masuk juga Pak. Sintayong masuk sama saya masukin juga Pak ke sini Pak. Siapa tahu. Pak Gabriel jangan ketawa doang. Pak Gabriel juga brandnya banyak. Boleh Pak. Yang penting jangan asuransi, ya, jangan aki, jangan air. Air masih boleh lah, barengan ya. Karena yang satu air mineral, satu air nano masih boleh itu kali ya. Nine Sport ketawa doang. Datengin klub-klub besar, sponsor pasti banyak, boleh juga ya. Apalagi Nine Sport nanti saingannya sama, ada di sini kedatangan promotor Holy Wing Sports Group. Wey! Hari ini saya jadi hostnya, besok-besok saya talentnya. Ya, karena biasa kita keliling acara tinju bersama dengan Holy Wing juga. Terima kasih udah hadir juga. Dan ini kemarin banyak yang mengejutkan. Ini kenapa masuk nih? Karena industri ini sekarang gokil banget. Combat tinju. Hari ini juga hadir dari WSBC ya. WSBC, boleh tepuk tangan dulu untuk komunitas tinju yang juga sekarang sangat meriah dan sangat marak. Bahkan memecahkan rekor-rekor viewers yang ada di tayangan-tayangan. Terakhir juga kita bangga ya, Daud Jordan kemarin juga menang. Lalu juga tadi dari Nine Sport sudah, dari senior juga. Kalau tidak ada dia, tidak ada konten basket di Indonesia ini. Karena yang peduli dia doang. Ya, ada Kang Ujo yang juga hadir dari podcast pemain cadangan bersama Augie yang terus sama kayak Jebret Media lah. Kapan ini nggak ruginya? Tapi kita orang-orang generasi B, generasi bangkotan ini percaya bahwa lakukan dulu lah. Cuannya nanti ya buat generasi Z. Tapi gak apa-apa. Karena cuman satu orang yang bangkotan tapi otaknya Gen Z. Namanya Justin. Dia doang emang. Timnas bagus, bikin konten timnas. Waktu jelek agak dibikin itu kontennya. Tapi berhasil. Ya itulah Justin, kita harus apresiasi. Makanya dia gak datang. Dia tahu saya cuma thank you doang. Gak mau datang sekarang. Dulu lagi susah mah minjemnya sama saya. Lagi happy mah, aduh sorry gue syuting. Itulah yang namanya Coach Justin. Kutip itu rekan media terserah. Susah sekarang sok-sokan gayanya itu. Apalagi udah menang begini. Yakin banget lagi dia. Dia nggak tahu peringkat kita yang pegang. Kan kita bisa itu ya, enggak kita jujur banget. Sampai kita nggak tahu itu bagaimana. Dan nanti kita akan kasih tahu berapa banyak. Dari skor, terima kasih Pak Rais sudah hadir. Nah ini Gen Z nih, ini yang akan memegang acara-acara bola di sosmed nanti. Dari Grombols, boleh tepuk tangan dulu. Pendukung Chelsea dan juga tim-tim lain ini bikin heboh di TikTok, di sosmed. Dan saya yakin kolaborasi mereka nanti akan menjadi sesuatu di obrolan tentang sepak bola yang ada di Indonesia. Dan juga tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya rekan-rekan media. Terima kasih banyak semua yang datang hari ini memberikan support dan memberitakan acara kita sama-sama untuk membesarkan olahraga ini. Last but not least, teman-teman sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport acara Jebret Media Awards maupun acara apapun yang saya buat, mulai dari acara Batak, acara pergi malam-malam, acara ini pokoknya ada. Kita namanya grup SAS, santai abis siaran. Boleh berdiri grup SAS? Boleh berdiri, tepuk tangan dulu buat grup SAS ya. Termasuk MC-nya. Jadi nanti juga kalau ada yang butuh talent ya, silakan duduk kembali. Boleh menghubungi saya, baru saya hubungi manajer mereka supaya semuanya dapat sama-sama ya. Terima kasih kehadirannya Lavina, juga nomini pegiat olahraga, padahal dia atlet beneran jiu-jitsu, ikut kejuaraan dunia. Ada Alicia Evita, saya menyebutnya Elis terus, Alicia Novita, bener ya Evita ya? Alicia Evita, ini sekarang teman-teman pilates saya semua. Ya, terus juga ada Intan Saumadina, juga salah satu nomininya yang lagi deket banget sama Ferry Paulus, Peter Tanuri, pokoknya jobnya PSSI dia semua sekarang. Terus ada Kartika Berliana, salah satu juga nomini kita yang kontennya selalu tentang fitness, tapi ditemenin suami sayangnya. Datang nggak Jilian? Nggak datang ya.
Ada juga yang lagi bener-bener bikin semua TV tuh pengennya dia gitu ya. Emang kemampuannya gokil. Tepuk tangan dulu buat Natasha Germania. Dan juga saya nggak tahu udah hadir apa belum, Conchita udah hadir belum ya? Conchita mungkin habis begadang tadi malam untuk bawain Indonesia juga, salah satu nomini juga tadi bilang mau datang, juga mensupport acara ini Conchita Caroline. Tepuk tangan dulu buat teman-teman di sini. Jadi masih ada lagi yang lain-lain yang belum saya sebutkan, mohon izin, mohon maaf, dan masih ada juga mungkin yang masih on the way. Kita akan lanjut lagi untuk acara selanjutnya, tapi yang penting sekali lagi saya memberikan stressing point bahwa kami ngadain ini bukan karena mau sekedar ada konten atau cuan, enggak. Karena konsepnya kita adalah ingin yang tadi ya, ingin membuat olahraga ini ada wadah apresiasinya, ada wadah ekosistemnya, ada wadah komunitasnya. Siapa tahu networking yang ada di acara kita hari ini dan tanggal 26 nanti bisa jadi sesuatu buat semua kita yang berkecimpung di bidang olahraga ini. Jadi sekian dari saya, udah kepanjangan yang jelas, dan ini lampunya bikin keringetan banget ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke teman-teman saya. Ada Nesa dan ada Ocha yang saya lebih sering ketemunya di atas jam 9 malam ya. Kalau siang ternyata cantik-cantik juga wajahnya. Tepuk tangan dulu buat Nesa dan Ocha. Terima kasih Abang. Pak CEO atas sambutannya luar biasa sekali. Nah selanjutnya Kak Ocha mungkin udah pada penasaran 21 kategori nominasinya tuh apa saja. Nah untuk lebih jelasnya. Maaf saya kelupaan. Apa? Sorry ya, sorry banget. Tadi ada yang kelupaan. Kita juga kehadiran yang mendapat delegasi dari NOC ya. Ada Mas Naif Alas, boleh tepuk tangan dulu buat Mas Naif. Karena kita punya rencana mematangkan 2 minggu lagi, mudah-mudahan ada yang bisa kita kerjasamakan di acara ini bersama dengan NOC. Dan juga Mas Budi dari Kolektor Jersey Tim Nasional Indonesia. Dia berjanji akan membuat museum mini Tim Nasional Indonesia supaya dikasih lihat ke Pak Erick Thohir yang mungkin nanti datang. Mana janjinya kok nggak jadi-jadi gitu kan. Nah rencana itu kan melalui kita kan. Emang ini kita nih biasa jadi ajang protes lewat kita. Ntar yang kena blacklist kita. Tapi nggak apa-apa. Demi Tim Nasional Indonesia dibikin yang bagus museumnya. Budgetnya disiapin sendiri ya. Thank you. Udah. Thank you Abang. Terima kasih Valen. Nah kalau tadi Abang sudah menyapa beberapa nomini yang sudah hadir hari ini. Nah sebetulnya 21 kategori itu apa saja sih? Dan ini kan lebih banyak daripada yang tahun lalu nih Ocha. Tepat sekali. Jadi langsung aja nanti ada yang menjelaskan. Yaitu pemimpin redaksi dari Jebret Media Group. Ada Mas Sabto Harya Rajasa. Kami persilakan Mas Haryo. Selamat siang. Para tamu undangan, rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya di press conference kita kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya mencoba menjelaskan sedikit tentang nominasi yang tadi sudah disebut oleh Nesa, bahwa sekarang kita ada total 21 nominasi, di mana tahun lalu kita ada 14 nominasi. Kenapa kita perbanyak nominasinya? Karena tahun lalu banyak mendapatkan masukan dari rekan-rekan media juga, dari para nomini juga, bahwa dijadikan satu antara putra dan juga putri dalam satu nominasi itu dirasa sedikit kurang fair gitu, karena kebanyakan pasti yang putra yang akan menang vote-nya melebihi yang putri. Entah itu di atlet, entah itu di komentator, entah itu di host, rata-rata kemarin kita gabungkan. Tapi sekarang kita membagi nominasinya untuk atlet putra terbaik, untuk atlet putri terbaik pun ada. Pelatihnya pun seperti itu, ada pelatih putra terbaik, pelatih putri terbaik, dan juga host komenterinya pun kita bagi menjadi putra dan juga putri. Mungkin perbedaan yang paling signifikan dibandingkan tahun lalu adalah dari dibaginya antara nomini putra dan juga nomini putri. Sementara ada beberapa nomini baru, kita masukkan juga federasi terfavorit, di mana kita pengen lihat juga ya, di mata netizen PBSI, PSSI itu sebesar apa gitu kepedulian mereka, dan juga di publik penerimaannya seperti apa. Sejak kita buka tanggal 26 Agustus kemarin sudah ada total sekitar 30.000 votes yang masuk. Memang kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, dalam rentang 1 bulan kita bisa mendapatkan 157
157.000 vote ya tahun lalu, tapi sekarang kita berada di 30.000 vote. Dan tentunya dalam 2 minggu ini harapannya pasti para nomini mendapatkan dukungan kembali dari followers mereka pastinya dan juga netizen. Karena kalau kita lihat sekarang mungkin beberapa ada yang masuk nominasi lagi, termasuk Justinus Laksana, dia mendapatkan 2 kategori lagi di sini dan tidak semudah itu untuk mempertahankan. Ternyata di mata netizen ternyata banyak juga yang nomini-nomini baru yang ternyata votes-nya cukup tinggi gitu. Jadi kok lu spill sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Biar netizen yang lain bisa memilih ya. Mau Coach Justin lagi atau yang lain-lain lah. Iya. Ya. Jadi ya itu ya tadi Ines, sekarang kita ada di 30-an ribu vote dari total vote yang masuk. Oke, baik. Oke, baik. Dan sekarang Mas Aryo, Valen dan juga teman-teman semua yang hadir di sini, kita saatnya untuk bedah nominasi ya. Nah, ini nominasi yang pertama. Ini juga udah hadir nih ya. Salah satu nomini juga, saya tadi belum sapa, apa saya tadi nggak kelihatan, pokoknya udah hadir. Dr. Tirta Cipeng juga udah hadir, boleh tepuk tangan dulu. Yang sekarang, dia udah selebritas ya, dia udah dokter, selebritas lagi, jadi dia malah levelnya lebih tinggi ya. Dan sekarang waktunya kita untuk membedah nominasi ya. Untuk nominasi yang pertama ini kita akan membacakan mengenai nominasi akun media sosial olahraga terfavorit. Nah ini untuk nomininya nih ada pengamat sepak bola, kemudian ada... Ya ada banyak ya Kak Ocha banyak ya. sekali, betul Langsung sekali. aja kita lihat VT-nya berikut ini. Nominasi akun media sosial olahraga terfavorit. Pengamat sepak bola, Instagram. Indos Transfer, X. Badminton, Instagram dan X. Grombol, TikTok dan Instagram. Timnas Indonesia, Instagram. Di sini yang kita nilai memang cukup beragam ya, antara originalitas dan itu kenapa yang kita memasukkan Grombol salah satunya kita menilai mereka punya originality yang begitu besar, begitu tinggi dan impactnya juga luar biasa ya, terutama di TikTok kita lihat nggak pernah nggak FYP kayaknya ya, Grombol selalu masuk FYP, jadi ya salah satu pertimbangan kita originality-nya yang luar biasa dari Grombol. Sementara yang lainnya ya begitu informatif ya, termasuk badminton itu selalu tiap event badminton ya. 2 bahasa. Iya, 2 bahasa kadang-kadang mereka bikin dan selalu hadir di setiap turnamen yang ada dimanapun. Itu jelas sebuah nilai plus yang mengedukasi kita juga dan memberikan informasi. Tapi memang saya sih pengennya tolonglah Timnas Indonesia itu dikalahin aja. Itu kan akun bola itu, berat itu ya Timnas itu. Tapi masalahnya di ini kita nggak bisa saling merger kayak partai gitu kan untuk bisa menyamakan suara dan ini nggak bisa. Jadi memang harus berjuang masing-masing kepada followernya untuk memilih ya. Nah untuk next kategori ada media peliput olahraga terfavorit. Siapa sajakah nominasinya? Ini dia. Nominasi media peliput olahraga terfavorit. Bola Sport, Bola.com, Kompas.com, Detik Sport, Antara, Gol.com, Skor.id. Ini hadir semua nggak? Hadir. Gol ada, skor ada. Bola ada, bola. Bola Sport ada, Bola.com udah datang belum ya? Skor ada ya, skor ya. Skor ada 2. Gol ada. Bung Yuke juga ada. Mana Yuke? Masih makan kali. Oh makan ya. Oh dia soalnya maunya kategori yang nanti. Iya. Gol ada gol. Oh ada Gol.com ya. Jadi Bola ini. Sport ada, Mas Wiwit. Oh Mas Wiwit datang.
Wah respect Mas Wiwit seniorku. Aku baca dari TK loh Mas Wiwit. Ya. Luar biasa Mas Wiwit nih. Konsisten untuk olahraga. Ya. Dan saya bisa pastikan dan bocorkan ini adalah salah satu kategori yang ketat semuanya. Betul, sangat ketat. Grafiknya harus sampai dilihat ini yang unggul yang mana sih? Pakai kaca membesar ya, harus dilihat. Ya ini merupakan salah satu masukan dari rekan-rekan media ketika hadir di press conference tahun lalu. Mereka menanyakan kok semuanya medsos sih, kan mereka second hand story, kita yang first hand story loh, ini yang ke lapangan gitu. Oh betul, ternyata itu menjadi salah satu pertimbangan kita, bagaimana kita menghargai rekan-rekan media yang bisa hadir langsung ke lapangan untuk meliput dan menghadirkan hasil liputan mereka agar bisa kita santap bersama-sama. Dan semua media ini saya rasa menjadi top of mind ya ketika kita bicara dengan peliputan olahraga, tidak hanya sepak bola tapi semua cabang olahraga mereka betul-betul top of mind. Tapi sekarang udah akur kan itu yang second hand story sama yang first hand udah akur ya? Udah ya, udah damai ya. Yang penting kita memberitakan untuk olahraga Indonesia dan kalau emang make gambar ya izin lah gitu kan. Saling ngobrol aja gitu loh. Diedit-edit dikit ya. Ya gitu ya kira-kira ya. Enggak juga ya? Ada juga yang pernah dicolong ya? Apa? Ada juga fotonya pernah dicolong. Oh ya nggak tahu, waktu itu kan ada lah sempet rame-rame juga kan ya. Tapi itu pas belum ada awarding. Begitu ada awarding bisa diobrolin semuanya ya. Sekian, terima kasih. Nanti ribut mereka di luar. Dan selanjutnya kita akan melihat siapa sajakah kategori dari pertandingan olahraga kanal digital terfavorit. Nominasi pertandingan olahraga kanal digital terfavorit. Beyond 3, Selos ZXZ. Superstar Knockout, Rans Entertainment. Tepok Bulu 23, Vindes. Tosi Season 1 dan 2, Rans Entertainment. HSS Series 5, HWG. Untuk ini memang saya yang bicara ya. Karena tadi media beneran itu Mas Haryo, karena alumni media yang memang first hand ya. Tapi saya dari generasi yang udah ada sosmed, ternyata pertandingan-pertandingan di olahraga kanal ini sekarang juga menjadi satu tontonan yang ditunggu-tunggu dengan idealisme yang ada dari kanalnya masing-masing. Dan lomba-lombanya juga menarik bagaimana Vindes mulai dari bulu tangkis, terus juga sempat ada volley. Rans juga bikin macam-macam. Tiba-tiba Selos dengan Beyondnya, anak kecil apa nih manusia terkuat tapi bikin dan meledak semua untuk ditonton. Bahkan kemarin dia salah satu pay-per-view bersama dengan Holy Wing bikin HSS 5, terus kemudian Beyond bikin Beyond 3 atau berapa tuh. Pay-per-view di OTT paling tinggi gitu. Mau orang bayar untuk nonton pertandingannya. Tapi apakah itu benar atau tidak? Saya tanya dulu aja. Halo, selamat siang semuanya. Saya Ferry Christian, perwakilan dari Holy Wing Sports Show. Benar kata Bang Jebret, kemarin kita ini pertama kali coba bikin acara tinju itu kalau pay per view kayak gimana. Kita mulai dari HSS seri 3 kemarin di Bali. Kita coba kerjasama sama video.com, kita buka ada 2 channel, ada yang free access, ada yang pay per view. Kita mau coba lihat, karena kan tinju ini bisa dinikmati dulu di TV ya. Tapi kalau misalkan kita lihat zaman dulu, lama-lama tinjunya mati. Karena nggak ada uang masuk, kita siarin gratis mulu. Akhirnya kita coba lihat di luar negeri. Acara tinju itu pay per view di OTT, orang berbayar. Promotornya jadi hidup juga. Nah, kita coba nih, pertama kali bikin di Bali, itu banyak yang ngatain tuh. Katanya kok tinju bayar sih? Waktu di Bali udah disebut gitu? Iya, netizen biasalah, kok tinju bayar sih? Akhirnya kita tetap coba konsisten, HSS 3 kita bawa Uus lawan Jerings kan. Oke, yang nonton lumayan lah waktu itu 20.000, ada orang 20.000 orang mau nonton HSS seri 3. Terus kita bawa lagi ke Bandung. Di Bandung juga pay per view juga, di situ ada Raja Tauran kan, kalau kalian tahu Bokir sama Katak Wizard kan. Sampai yang kelima Gen Z yang tahu Gen Z. Oh, Gen Z yang tahu, ya. Ini banyak Gen B ya. Oh, okay. Bangkotan. Ya, enggak bercanda ya. Nah, akhirnya kita coba lagi buka yang di
HSS Seri 5 di Indonesia Arena. Kali ini kita tutup yang free access. Mau nonton datang ke Indonesia Arena atau nonton di video.com OTT berbayar. Waktu itu harganya 25.000. Itu masih banyak tuh yang ngatain tuh. Tapi mau nggak mau mereka beli walaupun ngomel-ngomel kan. Mereka beli harganya 25.000, itu kita yang nonton 67.000 orang waktu itu. Jadi kalian bisa kali tuh 67.000 kali 25.000, termasuk yang datang ke Indonesia Arena juga lumayan banyak ya, sekitar 6.000 orang. Walaupun tidak tercapai ekspektasi kita waktu itu. Nah setelah bikin HSS Seri 5, orang udah mulai mengenal pay-per-view nih. Habis itu Selos bikin Beyond Combat 3, ya. Randy Pangalila lawan KKJ. Di situ Selos sangat membantu banget untuk mengedukasi pay-per-view. Iya, kenapa lu harus beli pay-per-view? Kenapa nonton tinju harus bayar? Nah, di situ dia campaignin terus sampai akhirnya orang mau beli dan akhirnya dia dapetin pay-per-view terbanyak di tinju untuk saat ini di OTT. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi rekor lu dilewatin Beyond. Betul, kita yang dikatain. Jadi lu bete dong sama Beyond? Enggak dong, justru kita dari... Jadi lu makin banyak seperti ini lu makin seneng apa makin sebel? Semakin seneng. Artinya kita bikin tinju yang awalnya rugi, tiba-tiba lahir promotor-promotor baru, ada Superstar Knockout, ada Beyond Combat. Artinya berarti ini jalan dong. Artinya ini works. Dan visi misi kita kan memajukan combat sport Indonesia. Secara nggak langsung kita bikin acara ini, muncul promotor baru, itu aja udah berhasil artinya. Tepuk tangan dulu dong buat perwakilan dari HSS Olympic Sports Show. Terakhir, lo yakin menang sama yang nomini yang lain tadi? Gimana ada itu? Beyond, ada Superstars Knockout, ada tepok bulunya Vindes, Tosi Season, sama ada Tosinya Rans. Season 1 dan 2, ya. Ya bagaimana? Yakin menang? Nanti kita coba panggil rakyat Holy Wings dulu. Tepuk tangan dulu buat Ferry dari Holy Wings Sports Show. Thank you Fer. Wah malah dibuka loh. Ya ini, kita kan ada di kolam yang sama, buka-bukaan nggak apa-apa. Supaya kita makin bisa berpacu untuk bisa dapat ide-ide baru. Dan yang paling untung siapa? WSBC. Ya karena semua promotor bikin petinjunya dia semua yang nongol di ring. Jadi memang nanti akan muncul lagi juga WSBC yang lain dengan nama yang berbeda. Jadi makin maju industrinya. Dari Vindes apakah jadi ada yang hadir? Awan belum datang ya? Ada CEO Vindes. Thank you Mas Awan sudah hadir. Inspirasi sekali. Wawancaranya dikasih solusi ya. Gila emang kelihatan bagaimana cara Vindes bisa memonetisasi. Sponsor bisa ngantri. Wah itu saya pelajari, saya tulis, saya doakan. Belum nyampe-nyampe Jebret Media. Tapi gak apa-apa. Tapi tetap membantu acara kita. Sudah 2 tahun ini, tepuk tangan dulu buat Vindes. Dengan gaya yang berbeda. Gue bilang gini sama anak-anak, nanti kalau kita udah bisa punya positioning kayak Vindes, gue pengen kayak mereka, idealis. Kalau sekarang kita kompromis dulu kita sekarang ya. Tapi keren banget Vindes, terima kasih. Dan tadi juga Superstars Knockout saya informasikan Rans berkolaborasi dengan Sense Entertainment. Jadi itu waktu itu diorganize sama Sense Entertainment punyanya Sultan. Kemudian di up di media sama Rans Entertainment. Jadi ternyata juga bisa 2 IP, 2 production gitu gabung untuk bisa bikin sesuatu yang besar. Itu dia. Jadi seru untuk bisa ngomongin itu dan saya masih terbuka untuk yang bikin-bikin event kayak gitu, talent dan SAS Group juga semua siap untuk talent juga ya. Saya. Kita mah siap terus Bang. Siap terus. Baik, selanjutnya kita akan lihat nominasi keempat. Siapa sajakah untuk program olahraga televisi terfavorit? Ini dia nomininya. Nominasi program olahraga televisi terfavorit. Piala Asia U23 RCTI. Olimpiade Paris 2024 SCTV. Piala AFF U19 2024 Indosiar. BWF World Tour Series iNews. AVC Challenge Cup Moji. Kalau ini saya panggilkan orang yang memang untuk nominasi ini kan, karena dia kalau kan berangkat dari media apa itu namanya? Media cetak. Gua kan dari yang udah mulai digital. TV ini diperjuangkannya oleh
Arif Fitrianto. Boleh tepuk tangan dulu buat Arif Fitrianto, orangnya ada di belakang. Ya, kalau dia pokoknya harus ada dari TV. Menurut gua adil juga. Karena artinya kita media juga semua harus bisa bareng-bareng. Dan di sini udah hadir ada salah satu dari TV, Mas Aryo. Ya. Mungkin Kita lu bisa samperin lah. Bung Ahai. Lu samperin lah Mas Aryo. Ya kan? Point of view lah dari RCTI. Gimana Bung? Ini kita kan apa ya? Kemarin juga thank you kan Indonesian Entertainment Sports juga ada di RCTI gitu. Kali ini kita juga dari kanal digital juga bikin seperti ini. Gimana sih sekarang TV melihat juga kanal digital, Bung Ahai? Ya sebelumnya terima kasih ya atas penghargaannya dari Jebret Media untuk program olahraga di RCTI. Kalau kita sih di RCTI atau di media televisi melihat program digital itu memang kayak lawan tapi rekan gitu loh. Jadi benar-benar bisa menjadi satu barometer bagaimana kita akan terus meningkatkan kinerja yang ada di televisi. Jadi bagaimanapun digital tetap akan menjadi partner seperti itu dan menjadi salah satu cermin untuk melihat bagaimana di televisi bisa lebih kreatif lagi seperti itu. Tepuk tangan dong. Satu lagi, Mas Aryo, lupa. Makanya ada live reaction juga ya sekarang RCTI bikin ya. Ada live reaction sepak bola juga ya. Masuk ke digital juga ternyata RCTI. Ya akhirnya seperti itu kan tadi sudah saya bilang bahwa biar bagaimanapun itu akan menjadi salah satu cermin untuk bisa meningkatkan kreatif. Salah satunya adalah live reaction yang ada di televisi juga seperti itu. Nambah pesaing kita ya. Berarti kita beli hak siar. Tapi selain itu nanti sebelum ke kategorinya mumpung lagi di depan. Bung Ahai juga masuk ke dalam nomini presenter komentator terfavorit Jebret Media Awards 2024. Terima kasih. Rendra, Tio, Stewart, Panji, Mamat Al-Katiri. Bagaimana ini? Ada satu itu yang harus diwaspadai, pedagang senjata itu, Mamat Al-Katiri. Gimana Bung Ahai melihat rekan-rekannya nih, bahkan junior-juniornya? Semuanya sangat luar biasa ya, bahwa mereka benar-benar menguasai apa yang mereka tampilkan sekarang. Mereka memiliki knowledge yang sangat bagus tentang sepak bola, tentang olahraga. Jadi saya rasa pantaslah mereka untuk dijadikan nominasi untuk penghargaan ini seperti itu. Terima kasih Bung Hadi Ahai. Terima kasih Bung. Sekarang yang kelima ya, betul program sekali. olahraga kanal digital favorit. Ini dia. Nominasi program olahraga kanal digital terfavorit. Just Talk, Justinus Laksana. The Derby, Justinus Laksana. Pojok Debat, Grombol. Sportcast 77, Sport 77 Official. Sepik Bola, Vindes. Pemain cadangan on YouTube, pemain cadangan. Wah, baru diomongin datang Tio Nugroho ya, yang bersaing dengan Bung Ahai. Dalam sini maksudnya. Thank you Tio. Grombol masuk berapa kategori berarti? Dua kategori. Gimana guys? Kalian tadinya bikin ini iseng-iseng atau emang udah punya plan yang besar untuk Grombol? Thank you untuk semuanya, it's an honor to be here. Kaget ya, kalau kata orang zaman dulu kita new kid on the block. Tapi karena kita dari bola, kurang lebih kita wonder kid-nya lah gitu ya. Nah itu yang pertama, terima kasih. Yang kedua kita buat Grombol berdasarkan passion. Awalnya iseng-iseng kita main di TikTok, tapi memang ternyata sama Jebret ada kesamaan. Kalau Jebret care sama insan-insan sepak bola, kita juga care nih sama insan-insan kreator di TikTok. Makanya kita banyak kolaborasi sama kreator-kreator TikTok. Dan di situ juga yang buat kita sampai hari ini. Jadi tanpa mereka kreator-kreator TikTok ini kita nggak bisa sampai sini. Gitu, jadi terima kasih. Yang kita mau potret adalah kita bukan dari background kita bukan olahraga, background kita juga bukan broadcasting. Yang kita mau potret adalah fanatisme atau kecintaan sepak bola yang ada di masyarakat. Nah itu yang kita mau potret, kalau bisa
kita juga punya visi bagaimana sport yang ada ini di Indonesia ini bisa jadi sportainment juga gitu. Jadi yang kita wacanakan selalu entertainment, fun dan gitu-gitulah gitu. Thank you Bang Valen. Thank you banget. Datang 26 ya? Mantap, pasti datang. 26 pasti datang. Terima kasih untuk Gerombol. Dan karena pas banget kiri kanan speak bola Speak ada bola, kan? Dr. Tirta. Kita tanya Dokter Tirta. Ya ini kurang lebih Justin juga lah tipenya. Musuhnya banyak tapi di follow. Tapi dia ketemu Justin Kicap. Mungkin karena usia aja. Sama-sama Surabaya. Jogja Pak, Jogja. Oh Jogja ya. Lu Jogja ya? Jogja Pak. Kalau dia Surabaya? Iya Pak. Loh Jogja kok jarang ya nyolot gini loh? Tongkrongan. Tongkrongan. Iya betul. Gimana bro? Ketemu sama Gerombol? Ya kalau kita sih baru 3 bulan udah masuk nominasi ya. Gue SP bola ya kan? Bola. Apalagi kalau 3 tahun kayaknya semua piala kita sikat. Mamat juga nih. Ya, kita lihat di sini kan pada kicap semua, nggak ada yang pakai jersey bola. Ya. Saya doang pakai Liverpool. Jadul. Saya datang, coach nggak datang kan? Iya. Ya, Artinya? Arsenal lagi babuk. Jadi sebuah apresiasi ya. Sebenarnya kita nggak ngira juga speak bola tuh masuk. Nggak ngira juga bisa tiba-tiba masuk tuh banyak orang mengira karena sesama pecinta Liverpool. Jadi speak bola dimasukin orang dalam. Thank you. Thank you Itu ya. nggak usah kita bahas. Dan sebenarnya kita udah yakin kayaknya yang menang tuh Pak Botak. Dia dapat 2 di sana. Tapi sangat apresiasi dan bisa ketemu dengan teman-teman yang lain merupakan yang lebih bagus. Jadi nominasi itu bonus lah, tapi networking dengan teman-teman Gerombol itu kan baru ketemu langsung kayak mirip semua ya. Lu bikin juga dong yang mirip. Nah, mirip Koci aku. Iya juga. Ya tapi dia botak ya kan. Stres marah-marah terus. Saya marah-marah malah tumbuh rambutnya. Dan harapan saya sih dengan ini kita dipertemukan dengan kreator bola yang lain dan membawa hal positif. Terutama dengan adanya kita salah satu MC kita Mas Mukti yang sangat melek liga lokal. Jadi bukan hanya bola luar yang kita angkat tapi juga bola lokal. Dan terutama Gen Z biar kita juga langsung nonton stadion. Itu kalau dari saya. Thank you Dokter Tirta. Itu dulu dari nominasi ini, tapi mungkin gue bisa bocorin ya kenapa speak bola masuk Wan. Karena lebih sebenarnya gue gak masukin box to box. Ya tapi ada Tio-nya udah speak bola aja lah gitu. Biar adil, enggak yang itu jangan ya. udah, thank you. Sudah Bang, boleh lanjut lagi Bang? Boleh. Oke, supaya lebih semangat boleh dong berikan tepuk tangan dan juga semangat yang sangat meriah untuk hari ini. Sebelum kita melangkah ke kategori selanjutnya ya. Baiklah, bersama-sama kita akan menyaksikan ini dia kategori selanjutnya, yaitu kanal olahraga digital terfavorit. Nominasinya adalah Nominasi kanal olahraga digital terfavorit. Justinus Laksana, Bola Bung Binder, Sport 77 Official, Gerombol, Pemain Cadangan. Yes, itu dia. Yes, kurang lebih irisannya ada yang sama ya. Karena ini tadi kanalnya. Sport 77 jadi hadir, udah ada yang hadir? Ripan atau belum? Belum. Karena dia lagi syuting dengan talent-talent kita. Justin sama Panji. Sport 77. Ya inilah, kolam yang kita ini sekarang memang yang penting kita kolaborasi. Yang penting budget masing-masing sama-sama masuk ya. Jadi dia bikin versus. Nah, jadi Ibnu lagi nggak bisa datang, yang syuting Panji, Mamat sama Justin. Yang nyutingin Ripan. Udah, acaranya sama jam kita, jadi nggak bisa hadir ya. Jadi ya ini harus diwaspadai sebenarnya Sport 77 Peng, karena militan juga. Karena dari tahun lalu mereka emosi, Jebret Media katanya menang tuan rumah. Makanya sekarang Jebret Media tidak ada nominasinya. Supaya menghindari obrolan dan nyinyiran Mamat Al-Katiri setan itu ya. Oke, kalau begitu dilanjutkan. Saya emosi kalau Mamat saya emosi. Sabar Bang. Iya. Oke, kita lanjut ke nominasi ke-7 yaitu komunitas olahraga selebritas terfavorit. Ini dia. Nominasi komunitas olahraga selebritas terfavorit. Celebrities FC,
Stand Up Indo FC, Happy Bowlers, Komunitas Tenis Andara 16, WSBC Boxing Club. Alright, ini tahun lalu yang menang adalah Celebrities FC. Tapi kali ini dengan majunya dunia tinju, dia juga mendapatkan perlawanan dan juga beberapa komunitas-komunitas lain. Tadi komunitas Andara 16 jujur yang bikin nama itu kita ya. Iya. Ya, karena Raffi belum bikin namanya. Ada pemainnya, Renard Gozali. Oh, ada pemainnya Andara 16. Jadi itu sebenarnya Raffi belum bikin nama. Belum. Ya, cuman karena main mulu di situ nggak ada namanya, udahlah komunitas Andara 16. Dan kayaknya dia nggak promo. Yang Andara 16 dia nggak promo. Karena kan aktif itu kan. Dia aktif, tapi nggak dipromoin. Iya. Jadi bagus, komunitas lain kesempatannya besar. Dan ada perwakilan dari, bukan perwakilan yang punya. WSBC boleh ke depan dulu bro. Perkenalkan diri dan berapa petinju yang udah lu bonyokin. Yang udah lu majukan dalam industri tinju sekarang, baik amatir maupun naik ke profesional. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya merasa bahagia ada di sini dan jujurnya memang kaget sih untuk dapat masuk di nominasi ini ya. Dan untuk tadi kita nanya soal fight. Soal fight, lu udah punya berapa ini sekarang sasana, terus berapa yang jadi amatir, artis berapa yang lu pegang? Dinar Candy sama lu kan? Iya. Sampai nggak kalah-kalah sekarang? Iya, udah punya 3 sabuk. Udah punya 3 sabuk dan sekarang jobnya lebih banyak untuk masalah tinju. Iya benar. Iya. Selain DJ, iya. Ada Dinar, mungkin kalau selebriti kita ngomong ada Dinar, Pamela Safitri. Bisa aja lu Pamela, Dinar, ada kesamaan tuh. Itu lucunya. Maria Vania enggak? Enggak. Itu setelah Pamela dikalahin Dinar, Pamela pindah ke kita. Oh, jadi akhirnya ikut sama lu. Iya, itu berarti dia. lu matiin rezeki yang lain. Enggak maksud begitu. Terus apa lagi? Siapa lagi ya? Roy Ricardo. Iya, Roy Ricardo yang menang lawan Mario Lawalata. Iya. Yang adiknya S2 itu. Adiknya Melanie Ricardo. Iya, betul. Iya. Melanie yang cowok, Roy yang cewek ya, bukan. Bukan, sorry. Terus kalau yang jadi profesional, yang ini sekarang udah pegang berapa? Yang jadi profesional ada beberapa sih ya. Kayak ada Ali, ada Pras, ada JR Stang, dan lain-lainnya itu sih ya banyak sih. Mungkin influencer juga banyak sih. Nah sekarang gimana? Emang pada tenis kan juga lagi rame banget, tinju juga ya? Tinju rame ya? Dari influencer mungkin bisa dibilang dari Instagram dan TikTok banyak yang mereka juga punya jadwal fight sih. Dari promotor-promotor, dari HW ada, dari Beyond ada. Kemarin dari Baku Hantam, Rudy punya juga ada fight. Ya kita sebagai sasana bantu mereka latihan. Jadi industrinya emang sekarang udah makin gede ya? Karena hidup. makin banyak promotor Benar, ini. Benar, udah hidup sih. Makanya ini pencetusnya setelah COVID dari HSS dan Beyond ini benar-benar jadi gulungan pertama dan seterusnya insya Allah makin besar. Tapi kenapa yang di Bintaro tutup? Gue baru daftar, tutup. Karena mau difokusin di Blok M dulu. Ya lu Bintaro dong. Iya emang. Kita kan warga Bintaro. Deket-deket lah, HW juga ada di BSD. Lu deket-deket HW aja bukannya. Iya. Jadi nanti mau ngomong. Lagi goyang tinju. Ada tempatnya ya. Ada tempatnya ya. Iya. Oke. Boleh mau nunjukin shadow boxing dulu mungkin? Jangan. Siapa tahu ada yang mau langsung daftar. Aman ya? Aman. Thank you banget. Support WSBC. Ngalahin Celebrities FC. Kita akan menginjak ke kategori selanjutnya, yaitu kita akan menyimak kategori agen pemain terfavorit. Waduh. Nominasinya adalah Nominasi agen pemain terfavorit: Gabriel Budi Liminto, Indo Bola Mandiri. Muli Munial, Munial Sports Group. Fardi Bahdim, Prime 11. Dusan Bogdanovic, Level Up Asia. Status Pro. Arthur Irawan, Garuda Sports Management. Putra Maulana, Creathlete Sports Group. Udah berapa lama kamu nih di bidang agen pemain?
Dari 2001 2000. Dari tahun 2000. Berarti dari gua lahir dong lu udah jadi agen. Teman lu curhat juga masa-masa susah ya. Udah 24 tahun? Ada yang berbeda dari 24 tahun yang lalu dengan yang sekarang juga menjadi profesi sama kayak lu? Jelas udah olahraga ini berkembang. Contoh aja dulu saya bantu Liga Bank Mandiri dari perusahaan Amerika. Waktu itu bawa sponsor sebagai title sponsorship di bola. Itu masih right-nya tuh seharga 5 miliar sekarang, dibanding sekarang 200-an miliar. Dan saya ingat pada saat itu kita PSSI juga bayar ke TV swasta untuk menyiarkan bola, itu kita bayar 50 juta untuk biaya produksi. Jadi kita yang bayar, dan bagaimana sekarang mereka udah bayar ratusan miliar, 20 tahun bagaimana perkembangan bola sudah luar biasa. Rating masih 2 waktu itu bos kita bicara. 2-3, nyari jam tayang tuh jam 3, jam 4 sore, mungkin jam-jam yang nggak favorit. Sekarang alhamdulillah udah ngalahin sinetron sekarang bola. Ya, wih. Mas Budi dari kapan? 14 tahun berkecimpung di dunia agensi. 14 tahun. Dan sekarang murni sebagai profesinya agensi pemain? Yes. Gimana? Mengalami masa yang berat juga kayak Mas Muli atau udah tinggal nerusin pemain-pemain udah tinggal dikontrak aja? Waktu itu start pertama PSSI pecah jadi 2 ya, LPI dan ISL ya. Untung dong. Enggak juga sih. Oh. Banyak late payment waktu itu, cuma puji Tuhan sekarang getting better. Di dunia basket sepak bola kan industrinya sudah mulai naik ya. Oke. Jadi kalau late payment dulu kontraknya langsung ke Bank Balen. Dulu ya. Sekarang udah jarang yang kayak gitu ya. Sekarang anak lu berapa di manajemen? Di agensi? 60-70 orang. Sekarang kontrak tertinggi itu berapa, Mul? Tapi gue bukan hanya bola ya. Oh iya. Olahraga ya. Apa aja lu? Jojo Ginting di bawah kita juga. Terus? Lalu Chris John, Taufik juga kita. Banyak. Sekarang, ya intinya bagaimana biar anak-anak muda bisa. Saya sekali-sekali juga suka dikasih. Pernah juga, ini salah satu klien saya juga ini. Iya. Maka itu saya dimasukkan dalam list di sini. Terima kasih. Ngopi berani dong. Cuma jujur ya Len, alhamdulillah saya lihat dari 20 tahun lalu olahraga dulu hanya menengah ke bawah. Sekarang menengah ke atas juga kita lihat di SSB, sekolah-sekolah bola, sekolah apa dari menengah ke atas sudah juga banyak. Karena alhamdulillah akhirnya olahraga ini bisa jadi industri dan bisa jadi menghidupkan banyak orang juga. Thank you Mul. Lu berapa sekarang di agensi? 30-40 orang bola basket sama bola sepak. Jadi 2 cabang olahraga? Ya. Jadi memang ini benar-benar udah jadi sesuatu yang pemain udah ngerti mereka perlu agen juga ya? Perlu ya? Kalau enggak ya itu saya selalu ngelihat olahraga kita 10 tahun di belakang Eropa, di belakang Amerika. Mereka semua rata-rata atlet dari umur 14 tahun itu udah punya agen. Jadi kenapa kita punya teori sendiri yang beda gitu. Ya, kira-kira gimana? Kalian berhadapan dalam nomini yang sama? Saya harap mendingan siapapun asal jangan agen asing aja, agen lokal yang penting salah satu menang ya nggak masalah. Setuju? Enggak lah, itu bercanda ya. Jadi dua-duanya ini lebih banyak lokal? Dia banyak asing. Banyak asing. Kalau saya banyak lokal. Oh maksudnya yang penting agennya yang orang Indonesia? Maksudnya agennya orang Indonesia maksud saya. Iya agennya orang Indonesia. Tapi itu bercanda. Oh bercanda, tolong dikutip ya guys. Oke, terima kasih Mas Budi dan juga Pak Mas Muli. Thank you. Oke kita lanjut untuk nominasi promotor olahraga terfavorit. Siap sajakah nomininya? Ini dia. Nominasi promotor olahraga terfavorit. Bion, HSS, Liga Top Skor, Run Sportainment, Nine Sport Inc. Tepuk tangan dulu buat promotor yang juga kita masukkan, karena kalau tanpa promotor tadi tinju juga nggak semaju itu. Nah gue juga panggil yang dedengkot juga sini, Nine Sport ini dedengkot datengin Belanda lawan Indonesia beberapa tahun yang lalu berarti itu? 2014 ya? 2014 datengin Belanda, sebelum itu juga lo, sebelum datengin Belanda lo datengin siapa ya? Chelsea ya? Datengin pemain ya, terus juga hampir datengin Argentina ya. Buat yang ngerti aja yang ketawa. Ya yang penting Argentinanya datang, cuma Messi-nya enggak. Kalau lo yang datengin kemarin Messi-nya datang enggak?
Gimana bro? Kita merasa promotor juga harus ada dalam stakeholder dan ekosistem olahraga. Ini juga kategori salah satu yang terbaru. Tahun lalu nggak ada, sama seperti agen pemain juga. Gimana bro? Ya pertama sih terima kasih buat Jebret Media nominasiin kita. Terus juga emang terima kasih juga diapresiasi jadi promotor. Karena emang pastinya juga teman-teman tahu, bukan promotor aja sih di industri ini emang susah banget untuk berkembang. Tadi saya setuju dengan kata-kata supaya pembayarannya lebih dinaikkan gitu, di value. Dan yang kedua juga apa ya, perizinan juga dipermudah. Susah itu ya? Boleh kesan-kesan apa, pesan-pesan? Boleh, asal 1 menit aja, durasinya 1 menit aja. Buat keluh kesah ya. Emang olahraga nih kalau dikumpulin banyak keluh kesahnya. Ya gitu aja sih. Ya. Oke. Kebanyakan cancel last minute gitu-gitu. Siapa yang terakhir cancel last minute? Atletico Madrid. Atletico Madrid bulan apa tuh? Bulan Juni kemarin. Harusnya main tanggal? Harusnya main tanggal 3 Agustus. Kok nggak jadi? Nggak sampai seminggu sebelumnya. Gitu deh. Inilah olahraga angkatan bangkotan tuh banyak. Makanya gue mengangkat kegelisahan itu di acara ini. Supaya kita lebih bareng-bareng, lebih kompak sama generasi yang baru. Supaya olahraga makin mantep ya. Sedih banget loh, gak ada yang tahu kan? Itu full tim Atletico Madrid mau datang kemarin. Lawannya gak ada ya. Sibuk lawannya. Selamat bersaing dengan nomini yang lain tadi dari promotor olahraga. Salah satunya top skor ya, tadi ada Mas Yuke tapi kayaknya belum ada lagi. Tadi sempat ketemu di luar. Dia secara khusus membuat konten mengapresiasi. Karena Jebret Media juga mengapresiasi grassroots ya. Kita juga melihat bagaimana top skor secara konsisten membuat liga top skor. Sehingga mereka sampai sekarang ya betul-betul menjadi pabrik ya dari pemain-pemain timnas kita gitu. Ogi Fantinus terima kasih sudah hadir dari pemain cadangan. Ini juga memperjuangkan basket. Mudah-mudahan makin banyak juga yang mainin basket supaya akhirnya naik juga konten-konten basket. Biasa Dokter Tirta tuh, apa aja yang rame dia mainin. Ya kan? Berarti kurang rame ya basketnya? AdSense? Sponsor? Susah ya. Ini acara keluh kesah pelaku olahraga. Ya, nanti kita ke ada Santini, ada Aswata, ada Kombifar, Bengkel Vas. Ya, itu semua kakak beradik keluarga Wanandi. Masih aja usaha nyari sponsor di sini ya Bang ya. Terus jualan ya. Silakan lanjut. Kategori selanjutnya yaitu selebritas perempuan pegiat olahraga terfavorit. Ini dia nominasinya. Nominasi selebritas perempuan pegiat olahraga terfavorit. Fanny Gasani, Luna Maya, Yura Yunita, Gisela Anastasia, Cinta Laura, Nagita Slavina, Cynthia Mariska, Lavina, Dinar Candy. Ini di meeting kita cukup rame ya, karena wah banyak nih pegiatnya gitu kan. Dan teman-teman semua tadi sama seperti saya, mungkin banyak yang nggak deket sebenarnya sama saya, tapi saya cuek aja, nggak ada nomornya, saya DM. Dan sekarang saya bisa DM-an dibalas sama Luna Maya, happy banget ya ampun. Mudah-mudahan 26 dia bisa datang karena hari ini teman-teman yang lain tadi banyak yang nggak bisa. Cynthia Mariska mewakili Gen Z juga. Dia 26 mudah-mudahan masih bisa untuk juga hadir. Sementara Gisela kemungkinan Berlin Marathon ya sama Ibnu dan yang lain-lain. Tapi di antara pegiat ini sebenarnya ada yang selebriti terus atlet beneran. Kita panggil aja kalau gitu Lavina. Disandingkan dengan yang bukan atlet beneran gitu gimana Vin? Lu kan atlet beneran.
Makanya aku juga bingung waktu pas masuk, abang nggak bilang dulu. Apa? Nggak ngomong-ngomong, tahu-tahu dimasukin buat jadi nominasi. Ntar dulu ngomongnya harus jelas. Oh iya. Tahu-tahu dimasukin. Abang tahu-tahu dimasukin. Ini banyak wartawan nih. Sorry, ya. maksudnya dimasukin aku jadi nominasi gitu. Nah, abang nggak bilang-bilang tiba-tiba aku Iya. dimasukin. Bahaya dong. Gitu, jadi memang agak kaget juga soalnya tahu-tahu ada gitu namanya gitu. Udah gitu masuknya ke selebritas disandingkan dengan yang nama-namanya gede. Ini mah ya udah. Ya udah gini deh. Iya. Lu gue masukin ke yang memang atlet Udah wanita telat, aja ya. Udah telat. Udah telat. Gue pindahin aja. Udah telat. Tapi gimana Vin, mungkin banyak yang belum tahu. Iya, iya, lu tuh iya. atlet apa emang secara profesional udah ikut apa aja? Iya, jadi aku memang atlet Brazilian Jiu-Jitsu, aku purple belt dan aku memang ngikutin beberapa pertandingan di luar negeri seperti itu. Jadi memang di luar negeri karena kalau di dalam negeri nggak ada lawannya. Wow. Karena nggak ada lawannya karena beratnya dan divisinya gitu. Jadi biasanya aku Bukan nggak ada nyarinya- lawannya karena lu kalahin semua. Bukan. Karena Oh, emang bukan. nggak ada divisi aku di Indonesia tuh nggak ada. Oke. Kayak kemarin besok ini kan harusnya tanggal 14 aku tanding juga yang aku bilang sama abang itu. Iya. Tapi antara aku naik kelas untuk tanding di absolut atau yang di bawah naik ke aku gitu. Jadi aku masih mikir-mikir aku mau tanding apa enggak ya. Terakhir yang di Las Vegas itu kejuaraan apa? Oh bukan, yang terakhir di LA. Oh, yang LA di, ya? Yang di Long Beach itu. Ya itu Iya. itu Itu kejuaraan fun jiu-jitsu. Enggak, itu Oh, bukan. Brazilian World Jiu-Jitsu. World Championship, Bang. Oh, itu World Championship, bukan fun kayak fun football gitu, bukan. Oh, bukan. Bukan, jadi itu kalau bisa dibilang kalau orang-orang Jiu-Jitsu bilangnya itu udah naik haji Jiu-Jitsu lah ya. Oh. Gitu. Jadi itu benar-benar tempatnya World Champion semua dilahirkan di situ. Nah, aku kesana gitu, pengen nyobain aja. Cuman ternyata masih belum beruntung, tapi kan tahun depan bisa nyoba lagi. Bisa gitu. nyoba lagi. Itu biaya sendiri. Ya mungkin ada yang mau sponsorin, Ya. Bapak. Oh bisa, nanti kita atur ya. Sama Ogi bareng-bareng proposalnya. Iya, ya. iya, bener. Vin, tapi Gitu, itu ada federasinya gak sih? Ada IBJJF. Oh, tapi lu biaya sendiri dan Ada sponsor sendiri. oh cari sendiri sponsor. Cari sendiri sponsornya. Oke, Begitu. ya mudah-mudahan banyak juga yang nge-vote lu. Amin. Hadir ya 26 ya. Hadir pasti Oke. dong. Waktu itu soalnya gue tanya kan gimana, Vin, lu mau ngelawan Cynthia Mariska nggak buat di HSS? Kan lu nanya Fer, siapa nih yang bisa nih buat cewek? Kan gue bilang Vina sama Mariska kan. Kalau nggak Dinar Candy, dia bilang jangan bang, kasihan kalau gue atlet beneran bisa habis Lebay, mereka. nggak ada. Percaya nggak aku ngomong Jawabannya, gitu? jawabannya Nggak sama ada, kayak nggak ada. jawabannya sama kayak Randy Pangalila kalau nantangin selebriti kan jawabannya gitu. Jangan, gue atlet beneran, dia bisa habis. Ini benar-benar ini ya. Gosip Nggak, gini, banget ya. gini Nggak dah. ada kapan aku ngomong gitu. HSS 6, boleh nggak? Boleh ya, Lavina ya. Lavina menang di HSS 6. Oke, 500 juta ya. Saya manajernya ya. Oke, aman. Aman. Kalau 3 Oke. digit aman. Ya, aman, aman. Kalau aman. 3 digit aman. Aman, Kalau aman. 3 digit. Silakan Iya, duduk iya. Lavina, Terima silakan kasih, duduk. makasih, Pak. Tenang, gue dealin lo tinju lo. Udah, aman. Gue sini nyari duit juga, Vin. Kira bikin acara doang. Ini industri. Lah gue bilang sama Natasha maunya lawan Maria Vania. Gue pikir tadi Vina mau lanjut jujitsu sama lu bang. Gak berani gue. Nggak berani. Lu lihat Kan aja di mana-mana YouTube-nya. Vina kan selalu jujitsu terus ya. Oke, Oke, selanjutnya. next. Kita akan lihat nominasi selebritas pria pegiat olahraga terfavorit. Siapakah dia? Nominasi selebritas pria pegiat olahraga terfavorit. Abdel Ahrian, Raffi Ahmad, Desta, Jirayut, Randy Pangalila, El Rumi, Ibnu Jamilo, Dr. Tirta. Jujur yang lagi unggul Jirayut. Bagaimana Dokter Tirta melihat kenyataan itu? Saya itu begitu masuk udah pengen langsung walk out itu Pak. Saya bacain nominasi aja kayak tahun lalu. Karena udah tahu pasti nggak menang kan.
Itu masuk aja udah bingung sebenarnya karena status saya sebenarnya bukan seleb ya. Kebetulan aja followernya banyak tapi bukan nggak merasa dirinya seleb. Oh iya jelas harus. Itu sudah persona yang tidak bisa hilang ya. Tapi apresiasi banget buat teman-teman tim Jebret bisa masuk ke sini itu sesuatu yang di luar dugaan. Tapi aku merasa nominasi yang lain tuh lebih hebat dan lebih konsisten daripada aku. Jadi aku merasa sudah bisa hadir aja udah sebuah apresiasi teman-teman yang keren. Respect pokoknya Dr. Tirta, hadir di sini juga respect di tengah waktunya yang sangat sulit sekali. Sekarang sibuk dia, bukan hanya ngurusin tempat-tempat sepatunya ya, tapi juga acara-acara lain mengedukasi orang bagaimana lari jangan langsung ikat tali sepatu begini, ya, bagaimana keringat baju harus gimana. Pokoknya kita semuanya lihat dari tutorialnya Dr. Tirta yang kita sebenarnya belum tahu itu bener apa enggak. Cuman karena followernya banyak, kata dia begini dia. Ya gitulah kira-kira ya. Lah iyo, tapi sorry sementara Jirayut unggul. Lanjut, nggak perlu ngegas. Hai. Unggul. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori pasangan selebritas pegiat olahraga terfavorit. Ini dia nominasinya. Nominasi pasangan selebritas pegiat olahraga terfavorit. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ibnu Jamilo dan Ririn Ekawati. Judika dan Duma Riris. Ganindra Bimo dan Andrea Dian. Darius Sinatria dan Donna Agnesia. Irfan Bahdim dan Jennifer Bahdim. Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Itu dia pasangan yang lagi hot-hotnya mempromosikan olahraga dan akhirnya endorsannya masuk. Ya. Ada yang beneran olahraga, Bener. ada yang Apa? lempar-lemparan, beneran. Lu tuh. Tapi gua Jennifer Irfan tuh lucu banget emang, seru banget itu mereka berdua. Dan akhirnya kemarin baru dapat satu brand baru juga kan. Nah berikutnya ini adalah nominasi yang kita paling banyak kenal ya. Teman-teman kita semua Kita nih. mau voting aja juga bingung ya, karena Bingung. cuma boleh satu doang. Iya, ya kan? cuma bisa satu soalnya. Selanjutnya presenter komentator olahraga perempuan terfavorit. Nominasi presenter komentator olahraga perempuan terfavorit. Conchita Caroline. Intan Saumadina. Natasha Germania. Kartika Berliana. Alicia Evita. Anita Mairani. Ya udah saling lah kalian. Apa kayak 1 menit aja. Ya. Aku, Kak, siapa yang menang? Waduh, nggak tahu ya. Kayaknya kalau yang menang pasti yang muda-mudi ini adik-adik aku, adik Intan, Kabel atau Nat sih atau Conchita Caroline sih. Kalau aku penggembira aja kayaknya karena barengannya sebenarnya ininya bareng sama Valen. Udah paling tua sendiri. Nggak apa-apa dong. Gue juga dapet waktu itu pas tua. Ya udah tua lah. Kita nggak usah ngomongin umur, yang penting masih bisa eksis sampai sekarang itu sebuah apa ya, Respect. syukur yang luar biasa sih, bisa masih bareng sama yang muda-muda juga. Respect Intan. Ada yang mau disampaikan? Ya, aku mau makasih juga buat Jebret Media Awards. Ini nomini kedua kali. Nggak tahu, nggak apa-apa menang atau kalah. Yang penting alhamdulillah masih apresiasi di tengah teman-teman juga yang banyak bermunculan lagi, sportcaster baru. Mudah-mudahan nanti siapapun yang menang itu emang pilihan yang terbaik ya. Kita semuanya saling support di sini. Satu geng Bang, bingung. Iya. jadinya. Semuanya temen. Bagus. Tapi kan diem-diem harus saling promo. Tadi kita promo bareng, jadi kita janjian. Kabel gimana kabel? Ya, selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih. Ya, sapa dulu dong Abang, kenapa sih? Ya kan gue bilang siang. Iya, makasih juga Abang dan juga Santini udah jadiin kita nominasi segrup Batak Abang ya kan.
Semua yang menang di sini kita berasa menang juga, Bang. Tenang aja, kita saling support, nggak ada emosi di sini. Makasih ya Bang, udah jadiin kita nominasi. Jadi siapa kira-kira yang menang? Semuanya menang harusnya ya. Enggak dong. Siapa ya? Kayaknya Kak Concita sih. Kak Concita, Iya. Oke. Nat gimana Nat? Thank you Bang Valen, thank you Jebret Media. You can speak in English as Enggak, well. bahasa Indonesia aja. Oh, oke. No problem. Thank you, udah itu aja Bang Valen, makasih. Gimana kansnya? Ya menang gak menang, yang penting tetap ngumpul nanti malam, jadi kan? Ntar yang lain pada ikut. Soalnya bener kata siapa tuh tadi, satu geng jadi ya. Iya, ya udah. Thank you, tapi makasih Ya, Bang. ntar Udah bisa masuk kan? lagi nominasi. Bisa, Oke, ntar WhatsApp ya. Udah siapin ya. Hah? Oke ikut ya. Kita sangat eksklusif nih gengnya. Ya sorry banget nih. Prediksi mah dipromosin, kalau ini mah diem-diem. Lanjut. Oke, baiklah selanjutnya kategori presenter komentator olahraga pria terfavorit. Ini dia nominasinya. Nominasi presenter komentator olahraga pria terfavorit. Rendra Sujono, Tio Nugroho, Stewart Henry, Hadi Gunawan, Panji Suryono, Mamat Alkatiri. Favorit. Ya siapapun itu kita doakan, karena kalau gua ada di situ gua udah pasti menang. Jadi gua nggak masukin diri gua di situ. Udah nggak ada kan yang lain? Itu kalau nggak salah tahun-tahun 2010 sorry. Hey. RCTI bikin gue juga menang kemarin. Ingat gue. Hadi nggak ada kan? Hadi udah nggak ada ya. Lanjut. Next, pengamat olahraga perempuan terfavorit. Nominasi pengamat olahraga perempuan terfavorit. Yuni Kartika, Debbie Susanto, Berlian Marseilla, Lucy Wiryono, Yolanda Krismonika. Yes, itu tadi pengamat wanita. Yuni sama Debbie lagi di Kudus ya? Ke Kudus. Ke Kudus, terus kemudian Yolanda tadi lagi sama Rizky Ridho. Yang dua tadi lagi nggak bisa juga, jadi Berliana Marcella baru lahiran, mudah-mudahan 26 hadir. Ini Berlian Marcella ya yang volley ya, bukan Berliana Lovel ya. Ya karena dari kemarin banyak yang nanya ini Berliana Lovel, bukan. Berliana Lovel itu temennya Ferry, yang lawan Dinar Candy. Udah mau menang 10 detik dia nangis, malah dia minta bubar. Padahal dia lagi penyokin hidungnya Dinar Candy itu. Bingung gua, udah lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kategori pengamat olahraga pria terfavorit. Ini dia nominasinya. Nominasi pengamat olahraga pria terfavorit. Justinus Laksana, Binder Singh, Muhammad Kusnaini, Sabto Haryo Rajasa, Bambang Pamungkas. Gue udah bilang Jebret Media nggak usah ada perwakilannya. Mas Aryo bilang, lah kan gue juga di SCTV sama di Nalar. Kebalik gue nggak ngomong gitu. Jangan Mas, nanti diprotes lagi orang-orang kayak Mama, Cipeng, tukang protes tuh. Ya kan tapi gue berhak dong, gue ada di acara lain juga. Ya udah, tulis aja nama lu sendiri Mas. Gimana Mas, kalau egois gitu? Enggak mungkin. Ini pas pembuatan nomini ini gue nggak ada. Gue nggak tahu tiba-tiba pas di share, lah kok ada nama gue? Katanya nggak boleh internal. All in. Soalnya Mas Haryo ini memang all in dia. Dimanapun, di channel manapun ada. Jadi kalau orang taunya Justin sebenarnya juga Mas Haryo sama. Di mana-mana ada. Bahkan dia lebih dari Justin. Justin cuma urusan bola. Ini teman-teman tanya, ada masalah mobil apa, nanyanya semua sama Mas Haryo. Mas Haryo mobilku ketabrak, ngerti otomotif. Parah banget. Iya Mas Haryo ini tadi bola tenisku gimana buat serve yang bagus, sini aku ajarin, tenis juga bisa.
Mas kalau bulu tangkis gimana? Ini cara pilih raket. Pokoknya ini sugar daddy pokoknya ya. Gak ada yang dia gak tahu. Nggak ada Semuanya yang dia tahu. Tone saja tahu. Mengenai botol yang umur-umur dia tahu nggak? Tahu. Tahu juga. Tepuk tangan buat Mas Haryo ya. Tolong pilih dia. Ya. Selanjutnya, nominasi Federasi Olahraga Terfavorit. Dan nomininya adalah Nominasi Federasi Olahraga Terfavorit. PSSI, PBSI, PBVSI, FPTI, PAPSI, Perbasi. Tapi gimana basket Gi? Sambil tadi kan juga ada podcast pemain cadangan juga di YouTube, di program. Basket gimana Gi? Ini pokoknya, saya butuh Santini. Iya. Jadi iya betul, kalau enggak saya kan kayak gue punya konten one on one juga udah 9 tahun, nggak ada duitnya. Jadi sempet udah mau berhenti juga sih gitu. Kan gue sempet nawarin ke lu, itu artinya gue lagi susah. Iya, tapi saking lu respon, saking cintanya sama basket gue masih tetap mau memajukan basket lewat konten-kontennya lah, biar orang juga tahu siapakah pemain basket kita yang putra dan putri gitu. Karena kan 2021 waktu itu putra kita juara SEA Games, 2023 putri juara SEA Games gitu. Jadi kita juga prestasinya makin lama makin bagus gitu. Sponsor ada. Iya, tapi barter tuh. Ya bener, sewa lapangan mahal itu. Sewa lapangan 1,5 juta dibayar pakai sepatu. Oh, dibayar pakai sepatu kiri doang lagi. Ya kan? Ya, pokoknya tuh itu. Ya ini juga yang ngajak barter paling. Ya itu barter paling. Yang ngajak barter sering banget. Iya, ini barter apa? Iya, sekali doang lagi. Iya. Tapi semangat yang nggak pernah hilang, passionnya, tepuk tangan dulu buat Ogi. Saran gue Gi, pemilik brand nih atau company yang emang gila basket, mesti didata. Hah? Didata, masukin one on one, terus jangan barter. Investasi gitu. Sama Gojali sama. Acara gue di juara juga barter. Sepatu banyak langsung, sama es buahnya enak. Ya, nanti lagi ya. Es buah nih. Jus buah ya. Alright, dapat barter. Apa aja lo mau kasih gua Jebret Media Award? Jus buah, sepatu semua nomini dapat nggak? Boleh, sepatu semua nomini dapat. Berarti 300 nomini. Mantap, thank you. Sepatu impor semua lagi. Puji Tuhan hari ini dapat partner lagi. Dah. Terima kasih. Dapat lagi sponsor ya. Oke, selanjutnya ada pelatih perempuan terfavorit. Nominasi pelatih perempuan terfavorit. Eni Nuraini Atletik. Nabila Fitriah Sepak Bola Perempuan. Eva Novalina Senam. Marlina Herawan Bola Basket Perempuan. Nah ini yang dikatakan tadi ya Mas ya, kalau kategorinya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Nah sekarang selanjutnya ada pelatih pria terfavorit. Kita lihat, ini dia nomininya. Nominasi pelatih pria terfavorit. Indra Syafri Sepak Bola. Sintayong Sepak Bola. Triyatno Angkat Besi. Hendra Basir Panjat Tebing. Herli Jainuddin Bulu Tangkis. Itu dia, dan ini menjadi salah satu yang di belakang kita bikin karena sebenarnya di antara pegiat-pegiat kita tadi yang pengen kita jadikan headliners adalah para pelaku ini, yaitu pelatih
Tadi ada federasi, pelatih dan juga nanti pada atletnya ya. Dan yang tadi memang kita survei pelatih wanita tuh dikit banget gitu. Jadi jujur banyak yang gue juga baru tahu gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mengangkat dan makin banyak lagi pelatih-pelatih wanita untuk Indonesia. Oke, next. Ini juga 2 kategori ya? Ya. Baik, selanjutnya ini merupakan 2 kategori terakhir, yaitu kategori atlet perempuan terfavorit. Nominasinya? Nominasi atlet perempuan terfavorit. Gregoria Mariska Tunjung, bulu tangkis. Megawati Hangestri Pertiwi, bola voli. Claudia Suneman, sepak bola. Desak Made Rita Kusumadewi, panjat tebing. Aldila Sutjadi, tenis. Diananda Hoirunisa, panahan. Baik, itu dia tadi atlet perempuan terfavorit dan sekarang kita akan menginjak ke kategori yang terakhir yaitu atlet pria terfavorit. Ini dia nomininya. Nominasi atlet pria terfavorit. Rizky Juniansyah, angkat besi. Fredrik Leonardo, panjat tebing. Fajar Alfian, Emrian Ardianto, bulu tangkis. Rizky Rido, sepak bola. Randy Tamamilang, bola voli. Abraham Damar Grahita, bola basket. Itu dia ke-21 nominasi. Betul sekali, ada 21 nominasi dari Santini Jebret Media Award 2024. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan pemenangnya? Yes. Ya, nanti kita lihat dan tentunya kita butuh bantuan dari kalian Betul untuk sekali. nge-vote. Nah, Untuk gimana nge-vote. cara nge-vote-nya? Caranya gampang, cara vote-nya masih dibuka kesempatan sampai tanggal 25 September ya. Caranya masuk ke jebretmedia.com, lalu silakan klik tab di Jebret Media Awards atau kalian juga bisa buka Instagram dari Jebret Media, lalu ada link di bio, di situ tinggal diklik, lalu vote nominasi yang ingin kalian voting, lalu disubmit pilihannya. Iya, pokoknya jangan sampai Anda lewatkan, silakan Anda memberikan suara Anda karena suara Anda menentukan. Jangan golput ya. Nah, dia biasa bawa pemilu. Ya. Poinnya ini teman-teman kan punya follower juga masing-masing. Jadi saya mohon bantuannya juga supaya bisa mengkampanye dirinya dengan followernya untuk mensupport para nomini yang hadir juga di sini. Dan untuk rekan-rekan media, kami mohon bantuannya juga untuk dapat informasikan press conference kita hari ini supaya acara kita nantinya di tanggal 26 dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Amin. Dan menjadi tujuan kita malam anugerah dan apresiasi para pelaku dan juga industri olahraga Indonesia melalui Santini Jebret Media Awards 2024 bersama dengan semua teman-teman yang mudah-mudahan nanti juga bisa berkenan hadir di tanggal 26 nanti di Grand Ballroom di JS Luansa di lantai 1 ya, di Grand Ballroom. Nanti kita bareng-bareng mulai dari makan malam, red carpet. Jadi kita pengen nanti teman-teman dress up juga, untuk yang cewek pakai gaun, yang cowok pakai suit, pakai jas. Nanti ada gate dengan red carpet. Salah satunya nanti ada MC red carpetnya, ada Astrini Putri juga hadir pada siang hari ini. Nanti bersama dengan Dias Danar dan Fani Gasani seharusnya. Tapi Fani Gasani tadi ngasih konfirmasi mungkin dia telat, jadi dia baca nomini. Jadi masih kita akan ada satu lagi nanti yang akan membawakan red carpet. Jadi teman-teman nanti, ya ini kita bukan settingan, tapi kita pengen tadi naikin profil kita masing-masing. Jadi nanti jalan di red carpet, siapin gaya terbaik karena akan ditanya ini desain siapa, baju dari mana, kok lu gembel banget gitu kan kalau emang jelek gitu. Kalau bagus, wah keren banget.
ditanya, masuk ke Wall of Fame-nya, masuk ke museumnya KJTI, baru masuk ke ruangan atau makan malam dulu. Baru nanti di acara udah ada table semua yang disiapin dengan nama-nama masing-masing dan kita ikutin acaranya nanti di malam kumpul-kumpulnya kita semua para pelaku olahraga. Jadi mudah-mudahan berkenan di teman-teman semua, kita bikin keren olahraga, pelaku dan konten kreator sama industri olahraga Indonesia. Luar biasa sekali. Pokoknya jangan sampai Anda ketinggalan, masih ditunggu vote-nya sampai dengan tanggal 25 September 2024 ya. Betul. Ya, sekarang kita akan Masuk injak ke sesi selanjutnya Q&A. yaitu sesi tanya jawab ya. Yes. Mungkin dari teman-teman media ada yang ingin ditanyakan ke Pemret kita atau ke Pak CEO? Udah kayaknya ya. Nah, kalau nggak ada yang nanya, mungkin kita aja yang nanya Kita ya. aja nanya ya. apa? Ada kira-kira ada penghargaan khusus nggak tahun ini? Kan kalau tahun lalu ada Kurnia Mega kan. Okay. Thank you for your questions. It's really good questions and I will answer it in English. Ya, lama lagi Bang, udah bahasa Indonesia aja biar cepet. Nggak apa-apa, Especially banyak because lama we ya. have a guest from the United States of America and also from UK. Enggak lah, penonton jebret nggak ngerti kalau gue ngomong begitu ya kan, harus yang kampung show ya kan. Baru pada cocok. Jadi kita special award di tahun lalu adalah Kurnia Mega, salah satu pesepak bola kita yang punya problem di mata. Kita waktu itu kita adakan apresiasi, memberikan bantuan untuk sedikit untuk pengobatan dari Kurnia Mega. Walaupun setelah itu ya ada sedikit inilah, tapi itu kan tidak ada hubungan sama kita ya. Tapi at least kita bantu untuk kesehatan dia. Dan sekarang karena tahunnya Olimpiade, makanya saya juga senang sekali NOC mengirim Naif di sana. Karena kita rencananya, kalau secara kami dari Jebret Media akan memberikan penghargaan apresiasi khusus untuk para peraih medali Olimpiade. Which is itu berarti ada di bawah naungannya NOC juga. Dan juga federasinya. Kita tahu di Olimpiade ada 3, 2 medali emas dan 1 perunggu, bulu tangkis, panjat tebing dan juga angkat besi. Kita sedang berusaha konfirmasi, tapi mereka datang nggak datang, rekan-rekan dan Bapak Ibu sponsor kami tetap akan menyalurkan apa yang dipercayakan oleh Bapak Ibu kepada mereka. Karena izin saya dengar dari panjat tebing akan ada kejuaraan dunia di tanggal itu, kemudian juga dari angkat besi masih 50-50, mereka lagi PON sekarang. Dari bulu tangkis sementara lagi Hong Kong Open, kita nggak tahu nanti Georgie akan main di mana, tapi kami juga rencananya akan menggodok yang saya coba ajukan kepada NOC nanti. Jadi mudah-mudahan ada kabar baik sehingga nanti ada segmen khusus juga yang akan kami selenggarakan mudah-mudahan rencananya bareng sama NOC nanti yang memang in charge dalam Olimpiade kemarin. Tapi karena bukan hanya Olimpiade, kita ada Paralimpik juga. Rencananya juga setelah selesai di sana kita akan kontak juga ke NPC yang bertanggung jawab terhadap para atlet Paralimpik supaya kita juga bisa menghubungi mereka dan memberikan apresiasi khusus itu. Jadi juga didoakan saja rencana kami ini mudah-mudahan bisa bareng nanti dengan NOC dan juga NPC untuk treatment apresiasi kepada para peraih Olimpiade dan juga Paralimpik. Thank you banget yang bertahan sampai dengan jam 3 ini. Thank you, boleh tepuk tangan dulu buat rekan-rekan teman-teman media, nominees, undangan. Berarti teman-teman semua mensupport sehingga tidak ada kursi-kursi yang kosong. Karena apalah kata dunia nanti, apalah kata sponsor nanti, kenapa kursinya kosong. Saya sangat respect dengan kehadiran rekan-rekan. Mudah-mudahan semuanya satu nominee mau datang berberapapun kita akomodir. Pokoknya hadir di tanggal 26, nanti kemungkinan saya juga yang akan mengkonfirmasi hadir berapa orang dan lain sebagainya. Last but not least, kemarin kita ada Wika Salim, The Massive sama J-Flow. Nah 26 nanti kita mau ada sedikit perubahan. Kita pengen yang lebih memotivasi. Jadi rencananya nanti Selos dari Beyond akan sharing session untuk keberhasilan dia membuat campaign dengan jiwa mudanya, dan kemudian nanti ada juga dari atlet, ada juga dari pelatih yang akan sharing sekitar 5-10 menit dalam IP kita yang sebelumnya terpisah, sekarang kita gabung di dalam acara namanya Juara Bicara. Jadi mudah-mudahan bukan anak komika aja yang lagi ngomong banyak yang dengerin, tapi mudah-mudahan pelaku olahraga juga yang memberikan insight
juga bisa banyak mendapat apresiasi dan dapat insight untuk diberikan kepada kita semua para undangan yang besok nanti hadir di sana. Jadi itu yang akan juga kita akan lakukan di acara kita malam nanti. Please be there 26 September 2024. Jangan dibikin sibuk-sibuk acaranya. Kalau hari ini belum ada yang booking tanggal 26, tolong di lock saat ini juga. Ambil handphonenya dan di lock di tanggal 26 supaya bisa datang ke acara kita di Grand Ballroom JS Luansa. Dan nanti kita tutup dengan foto kali ya. Kita foto bareng-bareng, nanti yang hadir yang masih ada di sini kita foto di depan. Dan sampai ketemu di Santini Jebret Media Awards 2024 di 26 September jam 5.30 sore. JS Luansa Grand Ballroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tidak lupa juga kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangan rekan-rekan media dan juga seluruh insan olahraga sudah menyempatkan hadir di acara kita pada siang hari ini. Seperti tadi sudah diutarakan kepada Valen ya, bahwa jangan sampai lupa nanti tanggal 26 kita akan berjumpa kembali pasti di malam puncak Jebret Media Award 2024. Ada lagi Valen? Pak Valen. Oh iya Pak Valen. Abang udah gak boleh ya? Abang. Padahal biasa gue juga manggil Valen-Valen aja ya. Oke, baiklah. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih. Di mana acara Santini Jebret Media Award 2024 ini disponsori oleh Santini Group. Dan pastinya didukung oleh sponsor kita yang sangat luar biasa. Yaitu Aswata, Kombivat dan juga Bengkel Fest. Terima kasih. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara press conference dari Santini Jebret Media Awards 2024 hari ini. Sampai bertemu di Santini Jebret Media Awards 2024 26 September. Saya Nesa Novika dan saya Ina Rosalin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pasti di tanggal 26 ya. Yes, selamat siang dan sampai jumpa.